Nah itu apa? Nah boleh mungkin Novi sedikit ceritakan gimana itu? Anemia AYA itu kekurangan sel darah merah atau HB. Itu penyakit itu sejenis autoimun. Cuman dia jenisnya yang berbeda, masih belum akut sih, maksudnya masih bisa ditangani kalau cepat ketahuan. Nah, penyakit itu pas ketahuan itu pas saya habis melahirkan dan masa-masa nifas itu HB saya sampai 3 dan transfusi yang pertama itu 3 kantong. Nah dari situ saya kontrol, dapat 1 minggu HB-nya turun lagi jadi 4. Nah sampai situ saya balik lagi ke rumah sakit yang sama di Bintang Amin. Ternyata sampai situ tuh nggak diapa-apain, dia orang itu nggak mau katanya. Dan itu habis kemana ya kan gitu kan. Nah dari situ kata dokternya, telepon sih karena masa itu kan masa COVID, kata dia suruh ke Abdul Muluk aja. Itu tanpa rujukan ataupun kertas, itu suruh langsung ke sana. Alhamdulillah sih sampai sana karena HB sudah 4 itu langsung ditangani. Itu transfusi sampai 6 kantong di situ. Dan pas saat itu darah itu nggak ada. Jadi harus donor semua 6 kantong itu. Ya alhamdulillah sih dari saudara, dari teman itu banyak yang bantu. Nah dari situ itu saya harus bolak-balik ke rumah sakit. Kata dokter itu, tahu nggak sih Bu sakitnya apa? Pikirku sih waktu itu sakit leukemia ya, karena kita transfusi terus kan. Terus kata dia, Ibu jadi pasien tetap rumah sakit, harus bolak-balik ya. Ya saat itu pasti sedih ya, karena punya bayi kan, masih nyusuin. Terus mikir juga nggak bisa ASI kan, mikirnya nggak bisa ASI sih saat itu. Jadi sama keluarga suami itu disuruh susu formula, cuman kita kembali lagi sama ekonomi kan. Kata ya Allah kalau sampai kalau sampai susu formula kan suami pasti udah mikirnya panjang lah situ. Terus alhamdulillah, tapi begitu saya kontrol pertama saya tanya sama dokter, Dok bisa nggak sih kalau saya kembali lagi ke ASI? Kata dokter itu, ya bisa Bun, kenapa nggak bisa katanya, kecuali kalau ibu posisi hamil itu nggak boleh kata dia, karena ibu mengkonsumsi obat khusus yang pastinya dosis tinggi kan. Saat itu dosisnya 100, itu pagi dan sore minumnya. Alhamdulillah sih begitu bisa ASI, itu pun ASI udah habis itu karena kita udah 1 bulan nggak nyusuin kan. Banyak temen, kita sharing sama temen suruh konsumsi, kalau kata orang Jawa itu apa ya namanya, ujahan itu suruh minum itu ya alhamdulillah. Terus suami juga kan katanya daun kelor ya, itu tiap pagi siang sore itu harus bener-bener apa sih ngedadak loh, maksudnya itu nggak pagi nanti sampai ke sore itu enggak, itu pagi sendiri, siang sendiri, sore sendiri. Ya alhamdulillah sih yang ada suami yang luar biasa lah ya. Kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya alhamdulillah itu pasti keluar lagi. Cuma masih berpikir ya Allah ini kalau kita punya bayi ini kalau umur gak panjang kayak mana. Itu sampai nangis sendiri sih di depan kakak itu sambil gendong. Atau ya Allah ini kalau kita gak panjang umur, anak aku ini sama siapa ya? Baru 1 bulan, 135. Cuman ya alhamdulillah sih sampai saat ini. Dan terus sama IMPR juga dikenalin ibu. Ya alhamdulillah semenjak di ibu banyak banget perubahannya. Apa pun perubahan yang paling dirasakan? Yang badan itu enggak, yang tadinya sakit alhamdulillah nggak sakit lagi. Yang persendian itu kan sakit, itu enggak. Terus yang namanya kita hasil lab itu normal semua, cuman emang masih harus konsumsi obat itu. Alhamdulillah udah ya, makanya dengan itu saya memutuskan bahwa Handy Carry Sekarang udah ada di main carry-nya. alhamdulillah udah Tepuk tangan dulu dong terus. Bapak Ibu. Bun, apa bedanya nih walaupun di rumah belum punya matras yang besar, tapi kan ada yang carry ya.
Apa bedanya setelah menggunakan setiap hari pakai gearnya di rumah? Di badan rasanya gimana? Ya di badan rasanya lebih fit ya. Yang tadinya kalau kita nggak terapi ke gym kan kembali sakit lagi tuh. Karena ada di rumah, alhamdulillah nggak sakit-sakit lagi. Tepuk tangan dulu dong. Terus siapa lagi yang menggunakan alat terapi? Keluarga itu terutama anak, terus suami. Udah itu aja. Bun, gimana Bun? Bunda kan udah bawa pulang alat terapi dari Kipum. Ngerasa beruntung nggak sih Bun punya alat terapi dari Kipum Medical? Ya merasa beruntung lah, Song. Kalau nggak merasa beruntung terus nggak banyak perubahan, nggak mungkin lah kita mau bawa alat terapi itu, karena perubahannya benar-benar luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Bun, penyakitnya Bunda itu kan salah satu penyakit yang bisa dibilang cukup langka juga ya Bun ya. Banyak orang yang nggak tahu tentang penyakitnya Bunda yang sekarang ini. Bunda mungkin boleh kasih motivasi untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Ya terutama kalau itu sih katanya kan penyakit itu karena kita pola makan ya, pola makan, terus kita kerja terlalu berlebihan, terus kurang istirahat, jadi bisa itu, terus makan juga sering jajan di luar, makan makanan yang enggak sehat, yang instan itu sudah nggak boleh, kayak tepung itu sebenarnya sudah nggak boleh lagi. Jadi kalau emang ibu pengen sehat, apapun masak aja, nggak usah jajan-jajan di luar. Masaknya pakai Apalagi masaknya kalau pakai alat masak dari Ibu Medical.